nama saya Nabila dengan NIM 23205061 dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pengolahan data nilai siswa menggunakan nested if, conif, dan grafik yang di Microsoft Excel. Di sini presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan fungsi nested if untuk menentukan kategori prestasi. Untuk yang kedua ada menunjukkan penggunaan conif untuk menghitung siswa dengan nilai lebih dari 80. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan atau menunjukkan bagaimana pembuatan grafik batang berdasarkan nilai rata-rata tiap mata pelajaran. Sebelum kita ke langkah-langkah pembuatannya, terlebih dahulu kita mengetahui materi. Yang pertama ada nested if. Nested if itu adalah penggunaan fungsi if yang disusun secara bertingkat untuk membandingkan suatu nilai dengan beberapa kondisi sekaligus. Fungsi ini digunakan ketika keputusan atau hasil keluaran lebih dari dua kategori, misalnya menentukan predikat nilai A, B, C, atau D. Adapun contohnya dari penerapannya menentukan kategori prestasi berdasarkan nilai siswa. Nilai lebih dari 85 itu dikatakan sangat baik, dari 70 sampai 84 dikatakan baik, dari 55 sampai 69 dikatakan kurang, dan yang terakhir kurang dari 55 itu dikatakan sangat kurang. Untuk selanjutnya ada conif. Conif adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range yang memenuhi kriteria tertentu. Fungsi ini cocok untuk analisis data seperti mengetahui jumlah siswa lulus, jumlah nilai tertentu, atau frekuensi munculnya suatu data. Penerapan contohnya itu seperti menghitung jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 80. Untuk selanjutnya ada average atau rata-rata. Average adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data numerik. Fungsi ini menjumlahkan seluruh nilai kemudian membaginya dengan jumlah data. Penerapannya dengan menghitung rata-rata nilai setiap mata pelajaran. Berikut sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penerapan dari nested if, conif, dan grafik batang. Ada average juga. Berikut adalah yang pertama itu kita bisa membuat daftar nama nilai lebih dahulu. Dengan data nama siswa ada 20 orang. Dengan setiap mata pelajaran ada MTK, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dengan nilai mata pelajarannya sudah tertentukan. Untuk selanjutnya, kita akan membuat rata-rata per siswa dari 5 mapel. Dari satu siswa itu dihitung rata-ratanya dari 5 mapel tersebut. Caranya bisa dengan dari nilai MTK sampai rata-rata ke sini kita blok, lalu kita pencet ALT HUA. Nanti dengan otomatis muncul di sini nilai rata-rata dari satu siswa dengan 5 mata pelajaran. Untuk selanjutnya adalah membuat kategori prestasi. Di sini saya membuat 4 kategori prestasi dari sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Kita kan tadi sudah membuat rata-rata dari setiap siswa. Dari setiap rata-rata itu sudah ada hasilnya. Di situ kita jadikan acuan apakah siswa itu kategori prestasinya sangat baik, baik, kurang, ataupun sangat kurang. Dengan memasukkan fungsi if dengan syarat ini, lalu kita klik enter, lalu hasilnya akan otomatis seperti. Untuk selanjutnya, membuat rata-rata untuk setiap mata pelajaran. Jadi kan kita sudah membuat rata-rata untuk setiap siswa. Untuk selanjutnya kita membuat rata-rata untuk setiap mata pelajaran. Dari satu mata pelajaran kita bisa menentukan berapa rata-rata itu dengan menggunakan rumus sama dengan average, lalu kita blok dari absen 1 sampai 20, lalu kita tutup kurung dan kita pencet enter, lalu hasilnya akan otomatis muncul seperti ini. Kita lakukan juga dengan
mata pelajaran yang lain. Untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlah siswa dengan nilai di atas 80. Kita bisa menggunakan dengan rumus count if, yaitu sama dengan count if, buka kurung, dari absen pertama sampai absen 20 kita blok, lalu kita klik titik koma, tanda petik, lebih dari 80 tutup petik lagi, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Dengan otomatis akan memunculkan berapa jumlah siswa dengan nilai di atas 80. Kita lakukan hal yang sama dengan 4 mata pelajaran yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah membuat grafik batang untuk rata-rata di setiap mata pelajaran. Kita tadi kan sudah membuat rata-rata untuk setiap mapel. Kita perbesar lebih dahulu agar lebih mudah untuk membuat grafik batang secara otomatis. Caranya, kita blok ini terlebih dahulu, lalu kita pencet ke insert, nanti muncul option grafik batang. Ada beberapa option, pilih salah satu. Kalau saya klik yang ini, lalu dengan otomatis dia akan muncul dengan sendirinya rata-rata dari setiap mata pelajaran. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Penerapan fungsi if dan count if average dan grafik batang pada Microsoft Excel mampu mempermudah proses analisis data nilai siswa secara sistematis, cepat, dan akurat, sehingga membantu dalam menentukan kategori prestasi, perhitungan jumlah siswa berprestasi, serta penyajian hasil dalam bentuk visual yang mudah dipahami, dan untuk meningkatkan kualitas analisis juga. Untuk sarannya, pengguna disarankan terus mengembangkan keterampilan Excel dengan memanfaatkan fitur lanjutan dengan menggunakan data yang lebih lengkap serta bervariasi agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.